Kita ke informasi Aliansi Pemuda Mahasiswa Muara Enim, Serasan Sekundang, menyoroti 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Haji Edison. Masa yang terdiri dari 10 pemuda ini menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Muara Enim pada Senin 2 Juni kemarin, Tribuners, dan kedatangan masa aksi dengan melakukan long march sambil membawa spanduk bertuliskan 100 hari kerja Bupati dari Terminal Muara Enim sekitar pukul 10:40 menit, kemudian dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Informasi selengkapnya kita terhubung bersama rekan Ardani, jurnalis Sriwijaya Post. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Ardani. Baik, rekan Yusina, Tribun mana berada. Memang beberapa waktu yang lalu dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Muara Enim undang sekitar 10 orang melakukan unjuk rasa terhadap Bupati Muara Enim, di mana masa yang dikoordinatori oleh Rahman melakukan beberapa tuntutan kepada Pemda Muara Enim, di mana ia menyoroti bahwa dalam 100 hari kerja Bupati dan Bupati Muara Enim, menurutnya bahwa tidak ada dampak yang benar-benar signifikan untuk merubah atau berdampak kepada rakyat Muara Enim. Mereka menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim adalah kegiatan yang seremonial dan tidak sesuai dengan visi dan misi waktu pada saat mereka mencalonkan diri jadi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim. Adapun tuntutan di antaranya mereka terhadap Pemda atau Pemkab Muara Enim itu terkait masalah angkutan batubara yang saat ini masih melintas di jalan-jalan dalam Kabupaten Muara Enim yang menurutnya telah melebihi kapasitas tonnase, sehingga akibat banyaknya angkutan batubara tersebut telah menyebabkan jalan banyak yang rusak, kemacetan, dan sering juga melibatkan kecelakaan sehingga yang menimbulkan korban jiwa. Kemudian itu masalah percepatan pembangunan infrastruktur, menurutnya yang belum merata, hanya beberapa daerah saja yang infrastrukturnya bagus, sedangkan daerah lain masih ada yang kurang atau tidak diperhatikan oleh pemerintah Muara Enim. Untuk itu mereka minta supaya daerah-daerah yang belum terjamah oleh Pemda Muara Enim, khususnya di pelosok-pelosok, untuk segera dilakukan percepatan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian masalah percepatan realisasi program pupuk gratis atau bersubsidi. Yang saat ini para petani benar-benar sangat menunggu, karena saat ini adalah musim tanam, terutama karena pupuk tersebut sangat sulit didapat oleh petani. Kemudian mereka juga menyikapi masalah bantuan program dana pendidikan untuk pelajar atau mahasiswa. Yang dahulu menurutnya itu ada, di mana untuk pelajar atau mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Muara Enim, terutama yang tidak mampu mendapatkan beasiswa atau prioritas dari Pemda Muara Enim. Dan untuk saat ini untuk supaya diadakan kembali dalam program tersebut, sehingga untuk anak-anak yang tidak mampu atau yang kurang beruntung tapi berprestasi bisa mengecap pendidikan hingga sampai ke perguruan tinggi. Kemudian selain itu yang menuntut masalah pengadaan operasional bantuan sekolah untuk kegiatan keagamaan Ponpes, dan yang terakhir ini masalah untuk menindak tegas PT ASL, yakni PT yang bergerak di bidang pabrik sawit, karena diduga beberapa waktu yang lalu telah menyebabkan pencemaran di Sungai Lubai, Muara Enim, yang menyebabkan ribuan, mungkin jutaan ikan mati, yang merupakan ikan tersebut adalah atau sungai tersebut adalah tempat pencarian masyarakat sehari-hari. Dan saat ini perusahaan tersebut diduga masih beroperasi, padahal telah dilakukan penutupan sementara oleh Bupati Muara Enim karena terbukti melakukan pencemaran di Sungai Enim. Dan selain juga perusahaan tersebut belum mengantongi SLO, yaitu perizinan dalam hal pengolahan limbah.
yang saat ini masih kurang, dan untuk itu mereka meminta kepada Pemda Muara Enim untuk benar-benar menindaklanjutinya dan mengawasi operasional perusahaan tersebut. Dan jika belum benar-benar sesuai dengan SOP atau aturan, untuk benar-benar tidak diberikan izin kembali untuk beroperasi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Muara Enim yang diwakili oleh PLT Asisten Pemerintahan Muara Enim, Emran Tambrani, mengatakan bahwa selama ini masalah untuk jalan tersebut adalah jalan negara, yaitu jalan nasional yang di mana kewenangannya bukan adalah kewenangan Pemda Muara Enim atau pemerintah daerah. Hal tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena perizinan atau kewenangan tersebut ada pemerintah pusat. Paling Pemda Muara Enim akan melakukan pengawasan dalam tonnase pengangkutan supaya tidak melebihi dari tonnase angkutan kendaraan. Mengenai hal ini perusahaan ALS yang kemarin sempat ditutup oleh Bupati Muara Enim, tentu akan menjadi masukan pihak Pemda Muara Enim dan mereka akan benar-benar mengawasinya dan akan memintakan OPD terkait untuk benar-benar melakukan pengawasan sehingga perusahaan tersebut benar-benar sesuai aturan dalam operasionalnya. Begitu, Saudara Justina, saya laporkan dari Muara Enim. Terima kasih informasi Anda, rekan Ardani, jurnalis Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut keterangan dari koordinator aksi selengkapnya. Kami dari Pemuda Aliansi Kabupaten Muara Enim itu menuntut beberapa hal. Itu ada 1 sampai 7. Poin yang pertama kami menuntut itu terkait angkutan batubara yang melebihi kapasitas tonnase atau odong, dan juga menuntut terkait itu jalan lalu lintas yang rusak yang terjadi baik daripada Tanjung Enim ke Penanggung dan aktivitas batubara yang ilegal. Dan yang ketiga itu download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.